Jumpa lagi dengan Siva Official. Siva akan mengupdate seputar sinopsis terpaksa menikahi tuan muda episode terakhir 177 di ANTV tanggal 3 Februari tahun 2022. Bagaimana sinopsis terpaksa menikahi tuan muda episode terakhir 177 tanggal 3 Februari tahun 2022? Makin penasaran bukan karena ceritanya semakin seru dan menegangkan. Pada sinopsis terpaksa menikahi tuan muda episode terakhir 177, tanggal 3 Februari tahun 2022 Kinanti sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah kejadian panjang yang dialami Kinanti. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like atau share. Pada hari sebelumnya, Kinanti melihat Nayaka sedang digendong Ibu Fitri. Kinanti berteriak dan mengatakan pada Abimana bahwa ia melihat Ibu Fitri sedang menggendong Nayaka. Kinanti memaksa turun dari mobil dan akan mengejar seseorang yang diduga Ibu Fitri yang sedang menggendong Nayaka. Sayangnya, saat Kinanti memaksa turun dari mobil tiba-tiba ia merasa pusing dan pingsan. Abimana segera membawa Kinanti ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa Kinanti pingsan karena stres dan terlalu banyak pikiran. Oleh karena itu dokter menyarankan kepada Abimana untuk lebih banyak memberikan waktu istirahat pada Kinanti. Alih-alih mau istirahat, Kinanti justru minta segera pulang dan juga minta untuk lewat di jalan di mana Kinanti melihat Ibu Fitri sedang menggendong Nayaka. Abimana menolak dan membawa Kinanti pulang. Kinanti marah besar pada Abimana karena Abimana tidak percaya bahwa dirinya melihat Nayaka. Melihat Kinanti marah pada Abimana, Eyang Marta mengingatkan. "Kamu harus merelakan, Nayaka sudah meninggal," ucap Eyang Marta. Kinanti semakin sedih dan segera mengunci diri dalam kamar. Kinanti sedih karena tidak ada satupun orang yang percaya bahwa Nayaka masih hidup. Abimana menghampiri ke Kinanti di dalam kamar. Sekali lagi Abimana meminta pada Kinanti untuk mengikhlaskan Nayaka dan harus menerima kenyataan bahwa Nayaka memang sudah meninggal. "Kenapa kamu tidak bisa merasakan bahwa Nayaka masih hidup?" tanya Kinanti. "Meskipun semua orang tidak percaya kepada saya akan terus berjuang mencari Nayaka," lanjut Nayaka dengan berderayan air mata. Abimana memutuskan meninggalkan Kinanti dan menenangkan diri di kamar. Juni sangat panik karena Anita tiba-tiba terserang stroke. Juni menelepon Abimana namun tidak diangkat. Juni menghubungi David dan menyatakan bahwa Anita terserang stroke. David pun mencari keberadaan Abimana dan memberitahu bahwa Anita sedang sakit stroke. Abimana yang mendengar kabar tersebut sangat terkejut. Lalu dia pun segera mengajak David pulang ke rumah. Abimana langsung membawa Anita ke rumah sakit. Di sisi lain, Natasha mengajak Reno menemui papa Natasha untuk menikah dengannya. Tentu hal tersebut membuat Reno cemas karena dirinya sudah menikah dan sekarang malah dipaksa menikahi Natasha. Reno pun mencoba menolak, tapi Natasha mengatakan bahwa papanya sangat menyayanginya. "Kamu tahu kan Ren kalau papa aku tuh sayang banget sama aku. Jadi kamu hanya perlu bilang kalau kamu lagi proses cerai sama Ana," kata Natasha. Jadi, Reno hanya perlu mengatakan kalau dia dan Ana sedang dalam proses cerai. Mendengar itu, Reno langsung kaget karena Natasha sudah bertindak jauh. Dan dia juga tidak mau terus dipermainkan oleh Reno. Terus didesak, Reno justru ingin menjauhi Natasha karena terus didesak untuk segera menikahi Natasha. Padahal awalnya Reno hanya ingin main-main dengan Natasha. Bagaimana kelanjutan kisah cerita terpaksa menikahi tuan muda? Apakah Kinanti bisa membuat semua orang percaya bahwa Nayaka masih hidup? Dan apakah Anita bisa sembuh dari sakitnya? Saksikan kelanjutan dan keseruan sinetron terpaksa menikahi tuan muda episode terakhir 177 yang tayang pada tanggal 3 Februari tahun 2022 di ANTV pukul 17 waktu Indonesia Barat. *****. Terima kasih telah menonton channel saya.